Baik, selamat siang semuanya. Jadi pada video kali ini saya akan membahas tentang sebuah latihan soal yang sudah diberikan pada video 2 minggu lalu. Namun pada video tersebut belum dilengkapi dengan pengerjaannya. Jadi pada video kali ini saya akan mencoba menjelaskan langkah-langkah pengerjaannya. Untuk video kali ini tuh kasusnya itu tentang nilai minimum. Dengan soalnya itu tentukan nilai minimum dari model program linear berikut. Meminimumkan 4x tambah 6y ditambah 8z dengan kendalanya ada 3. Seperti ini. Yang pertama, 5x tambah y tambah z lebih kecil sama dengan 6. 3x tambah y lebih kecil sama dengan 10. Serta yang terakhir itu 2x tambah y ditambah 3z lebih besar sama dengan 5. X, Y, Z lebih besar sama dengan 0 dan merupakan elemen bilangan real. Nah, untuk langkah yang pertama kita mengubahnya dulu ke bentuk kanonik. Sehingga kendala yang pertama itu 5x ditambah Y ditambah Z ditambah sesuatu agar hasilnya sama dengan 6. Sesuatunya itu saya misalkan dengan A. Bentuk keduanya juga sama, 3x ditambah Y ditambah 0 kali Z tambah 0 kali A ditambah sesuatu yaitu B sama dengan 10. Nah, untuk kendala yang ketiga, 2x ditambah Y ditambah 3z dikurangi sesuatu, karena ini kasusnya lebih besar sama dengan, jadi dikurangi sesuatu agar hasilnya sama dengan 5. Nah, karena koefisien basis itu nilainya tidak boleh negatif, maka ditambahkan suatu variabel semu untuk kasus yang lebih besar sama dengan, untuk kendala yang ketiga. Nah, karena kendala ketiga itu terdapat variabel semu yaitu S, maka kita menentukan juga nilai Z yang baru. Nilai Z yang baru, karena di sini kasusnya meminimumkan, maka Z yang baru itu kita peroleh dari Z yang lama itu ditambah dengan MS. Di mana M itu merupakan bilangan positif yang sangat besar, sehingga Z yang baru ini kita dapatkan sebagai berikut: 4x tambah 6y tambah 8z tambah 0 kali A tambah 0 kali B tambah 0 kali C ditambah dengan MS, seperti pada layar. Nah, bentuk kanonik yang di atas ini itu kita bisa ubah ke bentuk matriks AX dikali B dengan matriks A-nya sebagai berikut, yang ini 5, triple 1, triple 0 dan seterusnya. Terus matriks X-nya itu sebagai berikut, yang X, Y sampai S. Terus matriks B-nya itu 6, 10 dan juga 5. Nah, langkah berikutnya itu kita mentransformasikan bentuk yang matriks ini itu atau bentuk yang kanonik ini ke bentuk tableau simplex sebagai berikut tableau simplexnya. Jadi pada tableau yang pertama ini saya sudah menentukan nilai dari CJ min ZJ sebagai berikut: 4 min 2M, terus 6 min M, terus 8 min 3M dan seterusnya sampai yang terakhir 0. Nah, karena kita disuruh untuk menentukan nilai minimum, jadi dalam penentuan baris kunci yang ini, kita melihat nilai yang paling kecil. Nah, karena di sini M itu merupakan suatu bilangan yang sangat besar, berarti negatif M itu merupakan nilai yang sangat kecil. Dan di sini ada negatif 2M, negatif M, dan ada negatif 3M. Berarti yang paling kecil itu yang negatif 3M ini, yaitu yang 8 dikurangi 3M. Berarti ini yang saya tarik sebagai kolom kuncinya, yang ini. Kemudian ketika kita sudah menentukan kolom kuncinya, barulah kita bisa menentukan nilai dari BI per AIK dengan membagi setiap elemen yang berada di sebelah sini, yaitu 6, 10, dan 5, dengan elemen yang berada di sebelah sini, yaitu 1, 0, dan juga 3. Jadi nilainya itu sebagai berikut: 6 dibagi 1, terus 10 dibagi 0, dan juga 5 dibagi 3. Nah, karena di sini 10 dibagi 0 hasilnya itu tak hingga, maka ini kita blacklist dari penentuan
penentuan baris kunci ini di blacklist, sehingga yang dilihat itu cuman yang 6 ini dan 5/3. Dilihat yang paling kecil, karena 5/3 itu nilainya 1 koma, berarti itu yang kita ambil sebagai baris kuncinya. Seperti ini, itu yang saya beri warna biru. Nah, pertemuan antara kolom kunci, kolom yang ini dengan baris kunci itu berada pada entry 3, yang artinya pada tablo 2 nanti entry yang 3 ini diubah menjadi satu utama, serta yang berada di atas satu utama itu menjadi 0. Jadi di sini sudah 0. Jadi pada tablo kedua baris 2 nanti itu nggak usah diapa-apain lagi, jadi posisinya tuh tetap. Tapi baris 1 itu nanti bakalan diutak-atik, sehingga hasil yang satu ini pada tablo 1 itu menjadi angka 0. Sehingga pada tablo kedua itu baris 3 yang baru itu sama dengan baris 3 yang lama itu dikali 1/3. Karena di sini ada 3 dan diubah menjadi, agar 3 itu menjadi 1, maka dikali dengan 1/3. Itu kenapa di sini baris 3 aksen itu atau B3 yang baru itu sama dengan baris 3 yang lama itu dikali dengan 1/3. Terus di sini baris 2 aksen itu sama dengan baris 2, karena pada baris 2 yang lama itu sudah 0, makanya di sini itu nggak usah diapa-apain lagi. Terus pada baris pertama yang baru itu sama dengan baris pertama itu dikurangi baris 3 yang baru. Jadi dalam membuat satu ini menjadi 0 itu harus melibatkan satu utama yang ini. Caranya bagaimana? Itu dengan mengurangkan B1 dikurangi B3 baru, seperti ini. Nah, setelah kita menentukan nilai-nilai yang di sebelah sini, barulah kita bisa menentukan nilai dari ZJ, yaitu dengan menjumlahkan misalnya 0 dikali 13/3, terus 0 dikali 13/3 ditambah 0 dikali 3 dan juga ditambah 8 dikali 2/3. Karena 13/3 dan 3 itu dikali 0, maka yang kita perhitungkan hanya 8 dikali 2/3, yaitu didapat 16/3. Dan seterusnya sampai di sini mendapatkan 8/3. Selanjutnya kita bisa menentukan juga nilai CJ dikurangi ZJ dengan mengurangkan 4 dikurangi 16/3. 16/3 didapatnya negatif 4/3, dan juga 6 dikurangi 8/3 dapatnya itu 10/3, dan seterusnya sampai M yang di atas ini dikurangi dengan 8/3, sehingga M dikurangi 8/3 ditulis di sebelah sini. Nah, karena di sini masih ada yang bernilai negatif, yang di sebelah sini bernilai negatif, maka proses kita masih berlanjut dengan memilih kolom kunci. Jadi karena di sini yang bernilai negatif 4/3, maka ini yang saya tarik sebagai kolom kuncinya. Ditarik sebagai kolom kuncinya, dan kita bisa menentukan lagi BI per AIK-nya dengan membagi setiap elemen yang berada di sebelah sini dengan elemen yang berada di sebelah sini. 13/3 dibagi 13/3, terus 10/3 dibagi 3, 10 dibagi 3, 10/3, terus 5/3 itu dibagi dengan 2/3, sehingga didapat 1, 10/3, dan 5/2. Dari ketiga angka ini yang paling kecil itu merupakan angka 1, sehingga ini yang saya tarik sebagai baris kuncinya. Nah, pertemuan antara kolom kunci dan baris kunci itu berada di entry 13/3, sehingga pada tablo ketiga 13/3 ini yang akan saya ubah menjadi satu utama. Sehingga di sini saya menuliskan baris 1 double aksen itu sama dengan baris 1 yang ini itu dikali dengan 3/13, dikali dengan 3/13. Jadi pada tablo ketiga itu yang nilai 13/3 sampai 13/3 yang di belakang itu dikali dengan 3/13.
yang ini, sehingga didapat nilai 1, 2/13, 0 dan seterusnya sampai yang di belakang ini angka 1. Nah, karena pada tablo kedua baris kedua nilainya itu 3 yang ini, maka bagaimana caranya 3 ini diubah menjadi 0 tetapi melibatkan 1 yang ini, 1 baris 1 pada tablo ke-3. Berarti untuk mendapatkan untuk mengubah nilai 3 ini menjadi 0, berarti baris 2 double aksen sama dengan baris 2 yang lama ini, itu dikurangi 3 baris 1 double aksen. Berarti 3 dikurangi 3 dikali 1, dapatnya 0. Begitupun juga dengan yang 2/3. 2/3 ini agar diubah menjadi 0, maka 2/3 atau baris 3 double aksen dikurangi 2/3 dikali 1, sehingga dapatnya 0. Dan semua elemen yang berada di baris 2 dan baris 3 itu dikalikan dengan bukan dikalikan, tapi disesuaikan dengan rumus yang berada di sebelah sini. Begitu. Setelah kita mendapatkan nilai-nilai tersebut, barulah kita bisa menentukan nilai dari ZJ. Untuk ZJ yang pertama itu kita mendapatkan 4 dari 4 dikali 1 tambah 0 kali 0 tambah 8 dikali 0, dapatnya 4. Dan ini juga berlaku untuk yang secara horizontal ini. Horizontal. Misalnya 4 dikali 2/13 ditambah 0 dikali 7/13 dan seterusnya sampai didapatkan hasil 36/13. Nah, karena kita sudah menentukan nilai dari ZJ, berarti kita bisa menentukan nilai dari CJ dikurangi ZJ. Berarti ini tinggal dikurangkan 4 dikurangi 4, terus 6 dikurangi 32/13 sampai dengan M dikurangi 36/13. Nah, sehingga didapatkan nilai 0, 46/13 seterusnya sampai dengan M dikurangi 36/13. Nah, karena pada tablo ketiga ini nilai dari CJ dikurangi ZJ itu sudah bernilai 0 dan positif, di sini kan bisa dilihat 0 seterusnya dan tidak ada yang bernilai negatif, maka sistem operasi kita sudah berhenti di sini dan kita sudah mendapatkan nilai minimumnya, yaitu minimumnya itu didapatnya 12. Dapatnya dari mana? Dari 4 dikali 1 ditambah 0 dikali 7 ditambah juga 8 dikali 1, sehingga 4 ditambah 8 sama dengan 12. Dan nilai minimum yang kita peroleh yaitu 12 pada saat X1, X2, dan X3 nya secara berturut-turut 1, 0, dan 1. Oke, terima kasih.